Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anis Amisani di program audiobook. Masih melanjutkan di buku kedua, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk ke sahabat ke-45, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Sa'ad bin Mu'az. Selamat berbahagia, wahai Sa'ad. Pada usia 31 tahun, ia masuk Islam dan tepat di usia 37 tahun, ia mati sebagai syuhada. Sejak masuk Islam hingga syahid, Sa'ad menghabiskan hari-harinya secara gemilang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah laki-laki tinggi kekar itu, wajahnya enak dipandang, penuh wibawa dan memancarkan cahaya. Lihatlah, dia sedang berjalan cepat menuju rumah As'ad bin Zurarah untuk melihat laki-laki asing yang datang dari Mekah, Mus'ab bin Umair, yang diutus oleh Muhammad SAW ke Madinah untuk mengajarkan ajaran tauhid dan ajaran Islam lainnya. Ia ke rumah itu untuk mengusir laki-laki asing itu dan ajaran yang dibawanya dari kota Madinah. Akan tetapi, baru saja ia mendekati rumah As'ad, ia sudah terlena oleh embusan angin sepoi-sepoi yang keluar dari untayan kata-kata Mus'ab. Ia pun ikut duduk bersama orang-orang yang sedang mendengarkan penjelasan Mus'ab. Saat itulah hidayah Allah mulai menjalari tubuh dan jiwanya. Tidak berapa lama kemudian, ia lemparkan tombak kemarahannya. Ia bentangkan tangannya untuk berbaiat kepada Rasulullah. Ia sudah masuk Islam. Dialah Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum Ansar. Dengan masuk Islamnya Sa'ad, maka terbitlah matahari baru di kota Madinah yang akan menyinari ribuan hati yang tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta. Sa'ad sudah masuk Islam. Ia pikul tanggung jawab itu dengan keberanian dan kebesaran. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah, rumah-rumah Bani Abdil Ashal atau kabilah Sa'ad terbuka lebar untuk kaum muhajirin. Bahkan, kaum muhajirin diperbolehkan mengambil harta kekayaan mereka tanpa izin dan tanpa batas dengan penuh keikhlasan. Perang Badar pun tiba. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansor untuk bermusyawarah. Beliau memandang orang-orang ansor dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, berikan pendapat kalian." Sa'ad berdiri dan berbicara, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dan percaya kepadamu. Kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah benar. Dan kami telah ikrarkan sumpah setia. Karena itu ya Rasul, laksanakan apa yang kau inginkan, kami akan bersamamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, seandainya kau hadapkan kami ke lautan, lalu kau menceburkan diri ke dalamnya, kami akan ikut mencebur. Tak seorang pun dari kami akan mundur, dan kami tidak keberatan menghadapi musuh besok. Sungguh, kami tegar dalam peperangan dan pertempuran. Semoga Allah akan memperlihatkan kepada engkau sepak terjang kami yang menyenangkan hati. Marilah kita berangkat. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahannya kepada kita." Kata-kata Sa'ad mengalir bagai air kegembiraan, membuat wajah Rasulullah semakin ceria, penuh kepuasan. Beliau bersabda, "Berangkat dan bergembiralah. Allah telah menjanjikan kepadaku satu dari dua golongan. Demi Allah, aku seakan melihat tempat mereka mati." Dan di perang Uhud, ketika kaum muslimin tercerai-berai akibat serangan mendadak pasukan kafir Quraisy, keberadaan Sa'ad terlihat jelas di sana. Ia berdiri tegar di samping Rasulullah, menghalau setiap serangan dengan gagah berani tanpa takut mati. Perang Khandaq pun hadir untuk mempersaksikan keberanian Sa'ad. Keberanian yang penuh kemuliaan.
Perang Khandak adalah bukti nyata persekongkolan dan siasat licik yang dilancarkan orang-orang yang tidak menghormati perjanjian dan keadilan terhadap kaum muslimin tanpa ampun. Ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslimin sudah bisa menjalani kehidupan di Madinah dengan aman dan tentram, menjalankan ibadah kepada Allah, saling mengingatkan di antara mereka untuk selalu taat dan berharap kaum kafir Quraisy menghentikan gangguannya, tiba-tiba para pemimpin Yahudi di Madinah pergi secara sembunyi-sembunyi ke Mekah. Mereka menghasut orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Orang-orang Yahudi itu berjanji akan membantu orang-orang kafir Quraisy jika mereka menyerang kaum muslimin di Madinah. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka. Rencana penyerangan dan siasat pertempuran pun diatur. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, orang-orang Yahudi ini menghasut kabilah Arab tersebut, yaitu kabilah Ghatafan. Mereka setuju untuk bergabung dengan pasukan perang Quraisy. Siasat perang telah diatur, tugas pun telah dibagi. Quraisy dan Ghatafan menyerang Madinah dari luar, sedangkan orang-orang Yahudi, karena tinggal di dalam kota Madinah, bertugas menyerang kaum muslimin dari dalam kota. Saat serangan dari arah luar kota sudah dimulai. Mengetahui persekongkolan jahat itu, Rasulullah segera melakukan persiapan. Beliau memerintahkan penggalian parit di sekitar Madinah untuk menghalau serangan musuh. Beliau juga mengutus Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah untuk menemui Ka'ab bin As'ad, yaitu pemimpin Yahudi Bani Quraidah, untuk melakukan klarifikasi atas sikap mereka menghadapi peperangan yang sudah semakin dekat. Sebelumnya, sudah ada perjanjian persahabatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Sesampainya keduanya di tempat mereka, keduanya dikagetkan oleh jawaban mereka. Kami sama sekali tidak mempunyai perjanjian persahabatan dengan Muhammad. Rasulullah sangat tidak rela kalau penduduk Madinah harus menghadapi peperangan sengit atau pengepungan yang menyulitkan. Karena itu, beliau memikirkan cara agar kabilah Ghatafan mundur dari persekongkolan ini. Dengan demikian, kekuatan pasukan musuh berkurang separuhnya. Maka, beliau melakukan perundingan dengan para pemimpin Ghatafan. Mereka diminta mundur dari penyerangan dan sebagai imbalannya, mereka menerima sepertiga hasil panen kota Madinah. Mereka sepakat, sekarang tinggal penandatanganan kesepakatan itu. Sebelum penandatanganan dilakukan, Rasulullah tidak mau sendirian dalam mengambil keputusan ini. Beliau memanggil para sahabatnya untuk bermusyawarah. Rasulullah cenderung pada pendapat Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, karena keduanya adalah pemimpin Madinah. Jadi, keduanya patut diutamakan dalam musyawarah ini untuk menentukan sikap yang akan diambil. Rasulullah menceritakan kepada keduanya perundingan yang berlangsung antara dirinya dengan pemimpin-pemimpin Ghatafan. Beliau menjelaskan bahwa semua usaha ini beliau tempuh untuk menghindarkan Madinah dari peperangan sengit dan pengepungan menyulitkan. Keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ini pendapatmu ataukah wahyu dari Allah?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah pendapatku. Demi Allah, ini kulakukan karena bangsa Arab telah bersatu memusuhi dan menyerang kalian. Aku ingin mengurangi kekuatan mereka sebisa mungkin." Sa'ad bin Mu'az merasakan bahwa sebagai laki-laki, terlebih sebagai seorang mukmin, dia dan kaumnya sedang mendapat ujian yang berat. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami dan mereka sama-sama dalam kesyirikan dan menyembah berhala. Kami tidak menyembah Allah dan tidak mengenalnya. Selama ini, mereka sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk memakan satu korma pun dari daerah kami, kecuali jika disuguhkan, diberikan, atau melalui jual beli. Apakah sesudah Allah memuliakan kami dengan Islam, memberikan hidayah kepada kami, dan menjadikan kami berwibawa dengan keberadaanmu, serta dengan keperkasaannya, kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah,
Kami hanya akan memberikan pedang kami hingga Allah memutuskan siapa yang akan menang, kami atau mereka. Saat itu juga Rasulullah mengubah pendapatnya dan memberitahukan kepada para pemimpin Ghatafan bahwa kaum muslimin menolak berunding dan memilih berperang. Beberapa hari kemudian, Madinah berada dalam pengepungan hebat. Sebenarnya ini adalah pilihan sendiri dengan adanya parit yang sebelumnya digali untuk melindungi dari serangan musuh. Kaum muslimin sudah mengenakan pakaian perang mereka. Sa'ad bin Mu'az terlihat membawa pedang dan tombak sambil bersenandung. Berhentilah sejenak, saksikanlah peperangan. Sungguh indahnya kematian jika ajal telah datang. Ketika ia sedang berkeliling, sebuah anak panah musuh mengenai lengan Sa'ad. Darah mengalir deras, namun segera dilakukan pertolongan pertama untuk menghentikan aliran darah itu. Nabi memerintahkan agar ia dibawa ke masjid dan dibuatkan tenda khusus dekat masjid selama pengobatan, agar beliau sewaktu-waktu bisa menjenguknya. Sang tokoh muda itu dibawa ke Masjid Nabawi. Sa'ad menengadahkan pandangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika masih ada perang melawan kafir Quraisy, maka panjangkan umurku untuk peperangan itu, karena aku sangat ingin memerangi mereka yang telah menyakiti Rasulmu, mendustainya dan mengusirnya. Jika sudah tidak ada perang melawan mereka, jadikan lukaku ini sebagai jalan menuju syahid. Janganlah engkau matikan aku sebelum aku melihat keputusan yang memuaskan terhadap Bani Quraidah." Engkau memang memiliki Allah, wahai Sa'ad. Siapakah kiranya yang mampu mengucapkan kata-kata seperti ini dalam kondisi seperti ini selain dirimu? Dan Allah telah mengabulkan doanya. Lukanya itu menjadi jalan kesyahidannya. Ia meninggal dunia sebulan kemudian karena lukanya itu. Setelah itu, ia mendapatkan keputusan yang memutuskan. Setelah ia mendapatkan keputusan yang memuaskan yang dialami Bani Quraidah. Setelah pasukan Quraisy putus asa karena tidak juga bisa menyerang Madinah dan timbul keresahan dalam pasukannya, maka mereka pulang ke Mekah untuk membawa perbekalan mereka yang masih tersisa. Rasulullah SAW melihat bahwa membiarkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah tetap di Madinah sangat membahayakan, karena sewaktu-waktu mereka bisa menusuk dari belakang. Ini tidak boleh terjadi. Saat itulah beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak ke Bani Quraidah. Maka terjadilah pengepungan selama 25 hari. Ketika orang-orang Yahudi itu melihat tidak ada jalan untuk lolos dari pengepungan kaum muslimin, maka mereka menyerah dan mengiba-iba kepada Rasulullah. Rasulullah menyerahkan urusan mereka kepada Sa'ad bin Mu'az yang juga sekutu mereka di zaman sebelum Islam. Rasulullah memerintahkan agar Sa'ad bin Mu'az dibawa ke tempat itu dari kemah tempat ia dirawat. Sa'ad dibawa di atas unta meskipun sedang sakit. Rasulullah berkata kepadanya, "Ambillah keputusan untuk Bani Quraidah." Sa'ad mengingat semua upaya pengkhianatan yang dilakukan Bani Quraidah yang berakhir dengan perang Khandak. Hampir saja penduduk Madinah musnah oleh pengkhianatan itu. Sa'ad berkata, "Menurutku, mereka yang ikut perang dijatuhi hukuman mati. Perempuan dan anak-anak menjadi tawanan, dan hartanya menjadi harta rampasan perang." Begitulah, sebelum meninggal dunia, sakit hatinya terhadap orang-orang Bani Quraidah terobati. Luka Sa'ad semakin hari semakin parah. Suatu hari, Rasulullah menjenguknya. Beliau melihat ajal Sa'ad akan segera tiba. Maka beliau meletakkan kepala Sa'ad di pangkuannya, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad telah berjihad di jalanmu, mempercayai Rasulmu, dan melaksanakan tugasnya. Maka terimalah ruhnya dengan cara paling baik." Kata-kata Nabi itu membuat ruh yang akan berangkat menjadi tenang dan damai. Dengan susah payah, Sa'ad akhirnya berhasil membuka matanya.
Di penghujung hidupnya ini, ia ingin sekali melihat wajah Rasulullah. Ia berkata, "Salam sejahtera untukmu, wahai Rasulullah. Aku benar-benar bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah memandangi wajah Sa'ad dan berkata, "Selamat berbahagia, wahai Abu Amr, Sa'ad." Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, "Aku termasuk orang yang menggali makam untuk Sa'ad. Setiap kami menggali satu lapisan tanah, kami mencium wangi kasturi hingga penggalian selesai." Kaum muslimin Madinah sangat bersedih dengan kematian Sa'ad. Akan tetapi, segera terobati dengan sabda Rasulullah. Singgasana Allah bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'az.